Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan hari ini. Pada hari ini adalah perkuliahan jurnalistik, yang mana kita akan membahas tentang pers dan jurnalistik ya. Karena ini adalah yang pertama perlu diketahui bahwa apa itu pers dan apa itu jurnalistik, seperti itu. Jadi biar tidak ada pemahaman atau tidak ada salah paham antara pers dan jurnalistik, karena ini sama-sama berkaitan dengan media massa, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pers dan jurnalistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pers, pengertian jurnalistik. Di sini jurnalistik atau dikenal jurnalisme ya, berasal dari kata jurnal yang artinya catatan harian atau catatan tentang kejadian sehari-hari. Jadi jurnalistik itu kegiatan mencatat ya, catatan harian. Jadi misalkan diary itu ya, catatan harian itu termasuk dalam jurnalistik ya, seperti itu. Jadi di sini berasal dari jurnal, berasal dari kata Latin yaitu diurnalis yang artinya harian atau tiap hari ya. Jadi di sini ada pemahaman bahwa jurnalistik itu adalah sebuah jurnal, kata jurnal yaitu catatan harian. Jadi dan juga harian atau tiap hari. Di sini dapat disimpulkan bahwa jurnalisme atau jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ini jurnalistik adalah sebuah kegiatan ya. Jadi ini adalah kegiatan menghimpun berita, karena berita itu terjadi setiap hari tentunya, maka masuk pada jurnalis ya. Jadi tiap hari itu ada peristiwa tentunya, dan dicari faktanya, berita itu benar atau berita bohong, seperti itu, dan melaporkan peristiwa. Jadi yang pertama itu kita menghimpun, terus kemudian kita mencari kebenarannya, faktanya seperti apa, dan melaporkan peristiwa tersebut kepada halayak ramai, seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa jurnalistik itu proses mencari beritanya ya, proses mencari beritanya dan mencari faktanya serta dilaporkan kepada orang lain, seperti itu, ataupun kepada khalayak ramai. Jadi itu pengertian dari jurnalistik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sejarah jurnalistik ya. Jadi jurnalistik itu sudah lama, misalkan di sini sekitaran 3000 tahun yang lalu, ataupun bisa 1000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi ini pada masa Fir'aun atau Amenhotep III di Mesir, yang mengirimkan ratusan pesan kepada perwiranya di provinsi-provinsi yang terjadi di ibu kota. Ya, jadi pada zaman Fir'aun itu Fir'aun mengirim ratusan pesan ke seluruh provinsinya terkait dari peristiwa yang terjadi di ibu kota. Jadi ini adalah salah satu dimulainya jurnalistik, sejarah jurnalistik, seperti itu. Jadi pada masa Fir'aun itu Fir'aun menyebarkan berbagai ratusan pesan yang mau disampaikan kepada provinsi bahwa di ibu kota terjadi peristiwa, misalkan seperti itu. Jadi selanjutnya pada tahun 2000 tahun yang lalu di Roma, yaitu Akta Diurna atau tindakan-tindakan harian, yaitu memberitakan tentang tindakan senat, peraturan pemerintah, berita kelahiran dan kematian dengan menempelkan berita di tempat umum.
Jadi pada 2000 tahun yang lalu ya, sekitaran 1 Masehi lah itu, di sini di Roma itu menyebarkan atau menempelkan berita di tempat umum tentang kejadian atau perilaku yang dilakukan oleh senat atau peraturan pemerintah. Bahkan ini berita kelahiran dan kematian itu disampaikan melalui berita seperti itu. Jadi ini sejarahnya. Terus selanjutnya di sini jurnalisme benar-benar dimulai saat huruf-huruf lepas untuk percetakan digunakan di Eropa pada tahun 1440 Masehi. Jadi di sini sudah ditemukannya percetakan, maka dimulailah jurnalis yang dicetak seperti itu. Ini sekitar 1440 Masehi di Eropa. Jadi di Eropa itu memang perkembangannya sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi di sana merupakan salah satu wilayah yang membuat berita sudah melalui percetakan karena sudah ditemukan mesin cetak. Selanjutnya di sini surat kabar pertama terbit di surat pertama yang terbit secara teratur di Jerman tahun 1609 dan Belanda 1618, Prancis 1620, Inggris 1620 dan Italia 1636. Artinya di sini sudah terdapat surat kabar pertama secara teratur. Artinya sudah teratur misalkan tiap satu minggu seperti itu. Misalkan surat kabar itu sudah teratur setiap 1 minggu atau 1 bulan sekali sudah terbit seperti itu. Selanjutnya di sini surat kabar harian pertama pada tahun 1650 di Jerman yaitu Enkommende Zeitung atau disusul dengan Daily Koran di Inggris tahun 1702. Ini maksudnya surat kabar harian itu adalah surat kabar yang setiap hari tercetak seperti itu. Surat kabar harian itu surat kabar setiap hari tercetak seperti koran seperti hari ini ya. Jadi setiap hari itu kabar harian itu ada. Kalau di nomor 4 adalah surat kabar pertama terbit secara teratur. Jadi teratur misalkan setiap 1 bulan sekali atau setiap setengah tahun sekali seperti itu. Terus tahun 1833 di New York City, ini Amerika Serikat, terdapat surat kabar termurah yaitu Benjamin Haiti. Di sini walaupun surat kabar harian di Jerman itu sudah ada, tapi ini hanya orang-orang tertentu ya, hanya orang-orang yang memiliki uang untuk mungkin berlangganan dengan surat kabar. Namun di sini tahun 1833 sudah ada surat kabar termurah ya. Jadi orang kelas menengah ke bawah ini bisa mengakses surat kabar tersebut. Terus majalah berkembang 2 abad yang lalu. Jadi radio komersial tumbuh tahun 1920 ya, abad 2 di sini ya. Berkembang pada abad kedua. Dan akhirnya televisi komersial booming usai Perang Dunia II. Jadi di sini komersial artinya majalah sudah berkembang, radio komersial tumbuh pada tahun 1920. Ya, di sini sudah semakin canggih, maka bukan hanya surat kabar tetapi juga melalui pesan radio itu memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan di sini akhirnya televisi ya. Pada akhirnya televisi juga booming setelah Perang Dunia Kedua. Tentunya semakin canggih teknologi itu semakin jurnalistik itu atau surat kabar atau pemberitaan itu semakin canggih juga. Terus yang tahun 2000 berita berkembang melalui internet ya. Jadi dengan ditemukannya internet itu maka berita itu semakin cepat disebarluaskan sehingga orang-orang bisa cepat mengikuti bahkan mengetahui peristiwa yang terjadi seperti itu. Sekarang sudah on time, jadi
peristiwa hari ini bisa dinikmati hari ini seperti itu. Selanjutnya di sini adalah pengertian pers. Pengertian pers itu, kata pers berasal dari Belanda, artinya menekan atau mengepres. Pada bahasa Inggris artinya press atau menekan sama ya. Di bahasa Belanda atau bahasa Inggris itu sama, yang artinya pers itu menekan atau mengepres. Secara harfiah, pers mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Jadi pers itu merupakan sebuah percetakan ya seperti itu. Namun sekarang kata pers atau press sudah merujuk pada kegiatan jurnalistik. Jadi pers itu sebenarnya adalah sebuah percetakan. Jadi mencetak itu bukan hanya bukan hanya berita, tetapi bisa mencetak pemikiran atau pemahaman yang lain. Namun pers sekarang itu sudah dianggap merujuk pada kegiatan jurnalistik. Jadi bisa kalian bedakan, pers itu anggaplah sebuah medianya. Ya, pers itu adalah semua medianya, sedangkan jurnalistik adalah kegiatan mencari beritanya. Jadi bisa dipahami dan dimengerti bahwa pers dan jurnalistik, kalau jurnalistik itu kegiatan mencari berita, mencari faktanya, dan menyebarluaskan. Sedangkan pers ini adalah medianya, seperti halnya koran, seperti halnya televisi, radio, sekarang seperti itu. Kalau dulu pers itu adalah koran atau yang bersifat tercetak, selebaran bisa seperti itu. Selanjutnya pengertian pers, ya di sini ada arti sempit, yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Ya, jadi seperti ini. Secara sempit itu hanya komunikasi dengan perantara cetakan. Jadi dicetak seperti halnya koran, seperti halnya majalah itu kan dicetak. Namun pada arti luas, yaitu komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik ya. Sekarang itu semakin canggih, tentunya media itu semakin mudah. Jadi bukan hanya tercetak seperti halnya koran, majalah, ya, tabloid dan sebagainya. Namun sekarang itu bisa menggunakan elektronik, misalkan televisi, itu kan tidak berbentuk cetakan, tetapi bentuk visual. Dan juga radio. Radio itu bukan bentuk cetakan, namun berbentuk audio atau pesan suara seperti itu. Jadi inilah yang diartikan pers itu. Kalau pers awalnya itu secara sempit adalah cetakan seperti halnya jurnal, koran dan sebagainya. Selanjutnya di sini ini falsafah pers. Jadi ada falsafah pers, yaitu merupakan tata nilai prinsip pedoman dalam urusan praktis ya. Jadi falsafah itu memang salah satu prinsipnya yang harus dilakukan dari insan pers seperti itu. Falsafah pers disusun berdasarkan sistem politik masyarakat di mana pers hidup dan berkembang. Artinya falsafah pers itu tergantung dari pemahaman atau faham yang dianut oleh negara ya. Jadi setiap negara itu akan falsafahnya akan berbeda karena itu tergantung dari ideologi yang dipakai oleh negara tersebut. Contoh saja di sini yaitu Amerika menganut falsafah pers libertas. Libertis artinya liberal. Artinya tidak ada kode etik ataupun tidak ada batasan-batasan. Semuanya pers itu, insan pers itu boleh memberitakan apa saja. Tidak ada batasan. Sedangkan di Uni Soviet, komunis ini beda. Jadi di komunis itu semuanya tergantung dari negara. Dari negara yang berhak untuk menyebarluaskan berita. Di Myanmar itu militeristis ya, di Myanmar. Jadi militeristis itu jadi bersifat militer. Sedangkan Indonesia itu bersifat demokrasi ya. Jadi demokrasi jadi pers itu bukan hanya milik negara tetapi juga milik rakyat ya seperti itu. Jadi rakyat bisa mengontrol negara seperti itu dan negara tidak semena-mena kepada rakyatnya. Jadi ini di Indonesia. Tapi pers itu tidak boleh juga sembarangan untuk memberitakan kalau tidak sesuai dengan fakta. Makanya ini ada kode etik
jurnalistik misalkan seperti itu. Selanjutnya di sini ya, di sini adalah pembagian falsafah pers ya. Jadi ada beberapa macam teori dari pers. Ini saya ambil dari pendapatnya Siebert dan Peterson pada tahun 1956. Di sini yang pertama adalah teori pers otoriter atau authoritarian theory seperti itu. Di sini teori paling tua abad 16 yang membela negara memiliki kuasa absolut ya, pers mendukung dan pemerintah dan mengabdi negara ya. Jadi ini otoriter, pers itu hanyalah milik negara seperti itu dan mendukung negara dan bahkan tidak boleh istilahnya tidak boleh menentang negara seperti itu. Ini namanya otoriter, itu semuanya tergantung dari pemimpin ya, ketuanya seperti itu atau negaranya seperti itu. Tidak boleh istilahnya membangkang. Ini adalah teori pers otoriter. Negara memiliki tempat lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial. Ya, jadi negara itu ditempatkan paling tinggi. Ya, paling tinggi dan tidak individu itu tidak memiliki hak untuk menentang negaranya. Kalau sudah negara itu memusnahkan atau sudah memberitakan seperti ini, maka itu harus dilakukan oleh individu ataupun rakyatnya seperti itu. Terus di sini ada teori pers bebas ya atau libertarian theory. Jadi di sini teori ini muncul abad 19 yang memandang manusia sebagai makhluk rasional dengan mampu membedakan yang benar dan tidak. Jadi di sini manusia itu dianggap sebuah makhluk yang rasional, yang berpikir. Jadi mampu membedakan yang baik benar, yang benar. Artinya pers itu silakan disebarluaskan. Kegiatan jurnalistik, pemberitaan itu disebarluaskan. Nanti yang menyaring itu siapa individu itu. Artinya yang berpikir itu biarlah yang mencerna bisa berpikir ini baik, ini benar seperti itu. Itulah tergantung dari pembacanya seperti itu. Jadi pers mengawasi pemerintah dan bebas dari pengaruh kendali pemerintah. Jadi pers itu boleh memberitakan apa saja. Baik itu keburukan pemerintah, baik itu prestasi pemerintah ataupun kejelekan dan sebagainya. Jadi pers itu sangat kuat di sini. Ruang kebebasan pers tak terbatas. Jadi semuanya boleh memberitakan, baik itu memberitakan prestasi sebuah pemerintahan ataupun mengkritik pemerintah, itu boleh semuanya. Karena apa? Yang membaca atau penikmat berita itu memiliki akal atau makhluk yang rasional yang bisa membedakan, oh ini tidak benar pemberitaannya, oh ini salah pemberitaannya, oh ini benar pemberitaannya. Itu tergantung dari individunya. Bukan tidak ada kode-kode etik pers seperti itu. Semuanya bebas. Selanjutnya di sini ada teori tanggung jawab ya. Ini teori tanggung jawab sosial atau social responsibility theory. Ya, di sini teori ini menyatakan bahwa tidak ada kebebasan mutlak pers, namun menekankan tanggung jawab sosial. Artinya di sini pers itu boleh memberitakan, namun harus bertanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial, terhadap kehidupan manusia seperti itu. Jadi pers itu tidak boleh semena-mena harus memberitakan tanpa ada bukti yang valid seperti itu. Jadi pers itu tidak boleh secara mutlak memiliki kewenangan kebebasan. Namun pers itu harus bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada nilai-nilai sosial. Di sini ada 5 syarat pers bertanggung jawab. Yang pertama, menyajikan berita yang terpercaya, lengkap dan cerdas. Jadi beritanya itu harus terpercaya, harus benar-benar fakta dan lengkap, tidak boleh sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong itu bisa multitafsir bagi penikmat. Dan cerdas, ya. Artinya bisa mencerdaskan pembacanya seperti itu. Terus terdapat forum pertukaran komentar dan kritik ya. Jadi ada komentar dan kritik, bisa kita
masyarakat itu mengkritik pers itu bisa. Bahkan ada misalkan pemberitaan yang tidak sesuai, itu ada istilahnya eh, pembaca juga bisa mengomentari bahkan menuntut pers tersebut seperti itu. Terus memproyekkan kelompok-kelompok masyarakatnya. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat yang diproyeksikan seperti itu. Jadi banyak kelompok masyarakat yang diberitakan, misalkan organisasi masyarakat dan sebagainya itu kan banyak menjadi pemberitaan dari insan pers. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan nilai masyarakat. Jadi ada tujuannya. Dalam pemberitaan itu ada tujuan dan nilai masyarakat yang bernilai. Jadi ada nilainya, nilai masyarakat. Ini penting, ini menarik bagi masyarakat. Seperti itu. Terus memberi akses terhadap informasi yang tersembunyi. Jadi pers itu harus memberikan akses hal yang informasi yang tersembunyi. Artinya tidak boleh adanya sembunyi-sembunyi. Jadi diberitakan secara lengkap, tidak ada sembunyian. Jadi ketika misalkan sudah wawancara dengan seorang tokoh, jadi harus diberitakan semua. Tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan. Gitu. Jadi kalau teori tanggung jawab sosial ini bisa dikatakan diterapkan di Indonesia ya seperti itu, karena pers itu bebas tapi tidak memiliki kebebasan yang mutlak, karena harus sesuai dengan undang-undang pers dan juga sesuai dengan kode etik jurnalistik seperti itu. Jadi masih ada rambu-rambunya, tidak sebebas-bebas, bebas tapi tidak sebebas-bebasnya. Nah, terus tentunya harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya ada teori pers komunis Soviet atau The Soviet Communist Theory. Di sini teori ini menopang sistem sosial Soviet Rusia dan memelihara pengawasan yang dibuat pemerintah terhadap segala kegiatan dalam kehidupan komunis. Jadi di sini pada zaman Uni Soviet ya, jadi diawasi oleh pemerintah. Jadi pers itu diawasi oleh pemerintah. Tidak boleh sembarangan untuk memberitakan sesuatu, apalagi menyangkut tentang kebijakan pemerintah. Itu tidak boleh. Kalau di komunis Soviet tidak ada pers yang bebas, hanya pers pemerintah. Jadi semuanya dikuasai oleh negara. Seperti itu. Tidak boleh ada pers secara individu. Dan misalkan kalau di sini ada media swasta, ada yang media milik negara seperti itu kalau di sini. Tapi kalau di sana semuanya bertujuannya kepada negara. Tidak boleh tidak ada pers yang bebas. Semuanya hanya pers pemerintah. Jadi semuanya menguatkan pemerintah. Tidak boleh mengkritik pemerintah. Terus selanjutnya di sini ada fungsi pers. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan fungsi pers. Yang pertama informatif, ya, yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Jadi memberikan informasi terdapat sebuah peristiwa, misalkan menginformasikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak. Jadi pers itu harus memuat sebuah berita yang layak seperti itu, yang penting bagi orang banyak seperti itu. Kalau hanya misalkan ada seseorang yang hanya membawa pasir ke rumahnya ataupun hanya kegiatan bertani biasa, itu walaupun sifatnya informatif ya, tapi masih kurang dianggap penting bagi orang banyak. Kecuali misalkan ada beberapa desa yang mengalami gagal panen, nah, itu baru informatif ya. Kalau hanya bercocok tanam biasa ataupun padinya dimakan burung hanya satu beberapa orang, itu dianggap kurang penting. Tapi kalau misalkan sudah beberapa desa mengalami gagal panen karena disebabkan oleh hama seperti itu menjadi hal yang informatif yang berguna. Karena apa? Kenapa terjadinya seperti itu? Kan itu akan berdampak kepada stok beras seperti itu.
Selanjutnya ada fungsi pers, fungsi kontrol pers. Jadi sebab pers harus masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Jadi pers itu jadi mengontrol pemerintah, harus menyelidiki walaupun tidak seperti ya lembaga hukum, tapi pers itu harus mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Misalkan ada kebijakan kemarin itu, misalkan ada kebijakan miras seperti itu. Jadi itu diselidiki kenapa kok kebijakan miras itu diterapkan atau disetujui oleh presiden seperti itu, atau diambil oleh presiden. Nah, ini fungsi pers itu harus segera menyelidiki seperti itu. Misalkan salah satu menyelidiki itu mencari tokoh-tokoh nasional yang berkompeten, misalkan MUI seperti itu, ataupun bisa DPR yang berkaitan dengan undang-undang seperti itu. Jadi itu salah satu kontrol dari pers terhadap pemerintah seperti itu. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak baik. Jadi tidak boleh berat sebelah, tapi harus seimbang. Artinya kalau yang baik dikatakan yang baik, yang buruk dikatakan buruk. Tidak boleh misalkan ada tokoh yang memang dekat dengan jurnalisnya itu dikatakan baik karena dekat. Tidak seperti itu. Jadi harus fungsi kontrolnya, kalau baik misalkan pemerintahan itu baik, ya harus baik, katakan baik. Kalau sebuah pemerintahan itu jelek, buruk, maka harus dikatakan buruk seperti itu. Itulah fungsi pers kontrol sosial. Selanjutnya di sini interpretatif dan direktif ya. Jadi pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ya, jadi menginterpretasikan kejadian yang ada seperti itu. Jadi suatu kejadian yang terjadi itu diinterpretasikan, diceritakan kepada masyarakat. Oh, ini yang terjadi seperti itu. Terus pers juga harus menganjurkan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat atau jadi bukan hanya menggambarkan sebuah peristiwa, tetapi juga menganjurkan yang sifatnya direktif itu mengajak bahwa seharusnya seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Seharusnya ini yang dilakukan masyarakat. Misalkan sekarang COVID-19 masih merajalela. Seharusnya masyarakat itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Itu yang harus dilakukan oleh pers. Terus selanjutnya misalkan mengajak pemerintah itu terus misalkan terkait vaksin misalkan. Terus menggalakkan vaksin untuk meminimalisir kontaknya atau istilahnya meminimalisir positif COVID-19 yang terinfeksi seperti itu. Jadi itu sekalian untuk menceritakan, menggambarkan, juga harus mengajak. Itu fungsi pers yang interpretatif dan direktif. Selanjutnya fungsi menghibur ya. Pers itu juga menceritakan kisah-kisah kehidupan yang menarik. Jadi pers itu bukan hanya peristiwa tentang pemerintah, bukan hanya peristiwa tentang tokoh-tokoh politik ya, tetapi juga bisa menceritakan kehidupan sosial yang menarik. Misalkan kehidupan sosial ada kampung miliarder, itu kan yang menghibur. Wah, di mana ada kampung miliarder? Kenapa kok ada kampung miliarder? Itu kan menarik, walaupun tidak berkaitan tentang pemerintahan, ya, tokoh politik nasional, tapi itu menghibur. Ada kisah menarik, misalkan menceritakan sifat humor dan lucu walaupun tidak terlalu penting. Ya, contohnya banyak yang beli mobil kampung miliarder, tapi banyak yang tidak tahu menyetir. Itu kan salah satu hal yang lucu lah. Seperti itu, banyak yang kecelakaan. Itu salah satu hal yang diangkat dari pers, bukan hanya berkaitan dengan politik, bukan hanya berkaitan tentang ekonomi, ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang menarik itu bisa diangkat oleh pers. Karena apa? Tujuannya menghibur para penikmat berita seperti itu. Selanjutnya di sini fungsi pers adalah regeneratif. Ya. Jadi di sini menceritakan suatu hal yang dilakukan di masa lampau.
Jadi di sini regeneratif artinya PES menyampaikan urusan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi. Jadi bukan hanya PES itu hanya membahas fakta yang sekarang, tapi juga bisa membahas yang masa lalu dengan yang berkaitan dengan sekarang. Seperti itu. Jadi walaupun ada kejadian fakta yang sekarang, tapi bisa nanti juga diceritakan fakta yang ada di masa lampau, sehingga para generasi baru itu tahu seperti apa kejadian masa lalu. Kalau semuanya misalkan diberitakan yang sekarang, semuanya yang sekarang, maka generasi baru itu tidak tahu tentang sejarah apa yang terjadi. Bisa seperti itu. Jadi tujuannya regeneratif itu menceritakan masa lalu agar ada regenerasi pemahaman dari regenerasi bahwa ada sebuah kejadian yang lalu seperti ini yang berkaitan misalkan dengan yang sekarang seperti itu. Terus pengawalan hak-hak warga. Jadi PES harus mengawal dan mengamankan hak pribadi. Jadi ada hak-hak warga, jadi harus dikawal seperti itu. Tidak boleh ada misalkan semena-mena seperti itu. PES juga harus menjaga sila baik agar tidak timbul golongan mayoritas dan menekan golongan minoritas. Ya, jadi bisa dijadikan penengah seperti itu PES. Karena apa? Ketika golongan mayoritas itu semena-mena terhadap golongan yang minoritas, maka PES itu harus mengawal seperti itu. Jadi sehingga yang golongan mayoritas itu tidak merasa angkuh atau semena-mena melakukan tindakan-tindakan terhadap golongan minoritas seperti itu. Selanjutnya di sini adalah ekonomi. Ekonomi yaitu melayani sistem ekonomi seperti halnya periklanan. Jadi selain juga memberitakan, tetapi ada ekonominya juga fungsi PES-nya, yaitu misalkan mengiklankan produk-produk. Ya. Jadi ini misalkan di sini penggunaan iklan untuk menjual produk tertentu sehingga mampu menggerakkan ekonomi di sini. Jadi dengan melayani dengan iklan, jadi dengan iklan yang dilakukan oleh disiarkan oleh PES ya, banyak iklan, maka ini tentunya akan menjual produk-produk yang sudah beriklan seperti itu, sehingga ini menggerakkan ekonomi. Baik itu yang dari insan persnya mendapatkan misalkan bayaran untuk memberitakan, dan yang produknya itu akan cepat laku seperti itu atau diketahui oleh orang banyak. Terus swadaya. Di sini PES harus memiliki kemampuan sendiri agar terbebas dari berbagai tekanan. Ya, jadi ini PES itu memang harus swadaya masyarakat, artinya tidak boleh orang-orang tertentu yang menguasai PES, karena apabila hanya orang-orang tertentu itu bisa memengaruhi pemberitaan seperti itu, dan tidak ada independensi dari PES tersebut. Selanjutnya PES harus mampu mandiri dalam keuangan agar mampu memelihara kebebasan secara mandiri. Jadi secara idealnya itu PES harus mampu dalam mampu mandiri dalam keuangan. Jadi keuangan itu harus mandiri, tidak boleh misalkan ada bantuan misalkan dari pemerintah, sehingga ketika sudah dibantu pemerintah, PES itu tidak terlalu mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat misalkan seperti itu. Jadi ini tidak tidak boleh. Jadi makanya PES itu harus paling tidak swadaya masyarakat, sehingga PES itu tidak dikekang kebebasannya dalam memberitakan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi seperti itu. Mungkin itu dari swadaya. Ya, mungkin ini dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat materinya. Mungkin ini yang penjelasan singkat dari PES dan jurnalistik. Semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.